Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hibridisasi molekul. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Kita mulai saja ya. Kita akan bahas tentang hibridisasi molekul. Ya, hibridisasi itu adalah pencampuran orbital-orbital atom dalam suatu atom, biasanya atom pusat, untuk menghasilkan satu set orbital atom baru yang disebut orbital hibrida. Oke, jadi hibridisasi ini adalah proses pencampuran ya, orbital-orbital. Biasanya itu atom pusat, nanti atom pusat itu seperti apa nanti Ibu akan menjelaskan. Nah, nanti akan menghasilkan satu set orbital atom yang baru gitu ya, dari orbital yang akan bergabung nanti gitu. Nah, satu set orbital atom baru ini disebut orbital hibrida. Oke, langsung aja biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Oke, sebelum ke contoh, di sini yang perlu kalian tahu ya, kita kan sudah mempelajari bagaimana menentukan bentuk molekul dengan teori VSEPR. Nah, kita juga bisa menentukan bentuk molekul dengan menggunakan hibridisasi ini. Jadi, kemarin kita sudah bahas tentang menentukan bentuk orbital dengan menggunakan teori VSEPR. Nah, namun pada teori VSEPR itu tidak dilengkapi dengan penjelasan pembentukan. Jadi prosesnya ya, proses pembentukan suatu bentuk molekul. Nah, dengan menggunakan hibridisasi ini, maka bisa dilihat bagaimana proses dalam pembentukan bentuk molekul tersebut ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalian kan sudah tahu ya orbital. Orbital itu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, untuk orbital asal ini biasanya bisa dilihat itu nanti ada SP, ada SPP. Jadi ada disusun atas orbital S dan P, maka nanti orbital hibridanya itu SP, dan SP ini nanti bentuk orbital hibridanya itu bentuk molekulnya itu disebut sebagai linear ya. Nah, ini gambarnya seperti ini kan, kurang lebih sama sih ya bentuk molekulnya itu. Kalau linear itu kan lurus seperti ini ya. Terus ada lagi yang orbital asalnya itu disusun atas orbital S, P, dan P. Nah, ini maka orbital hibridanya bisa kita tuliskan SP2. Karena apa SP2? Karena P-nya tersusun atas orbital P sebanyak 2. Nah, ini nanti bentuk orbitalnya itu, atau bentuk molekulnya, orbital hibridanya itu nanti segitiga sama sisi. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Nanti, nah ini kan bentuknya segitiga sama sisi ya kalau kita lihat. Terus ada juga yang orbital asalnya S dan P-nya ada 3. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan orbital hibridanya itu SP3 karena berasal dari S, P-nya ada 3. Nah, bentuk orbital hibridanya itu tetrahedron atau tetrahedral, sama aja ya. Nah, ini bentuk molekulnya seperti ini. Ada terdiri dari 4 kan. Seperti ini. Nah, bentuknya derajatnya 109,5 derajat. Ada juga yang orbital asalnya itu ada S, ada P, ada P, ada P, dan P-nya ada 3 dan ada D. Maka bisa kita tuliskan SP3D. Nah, ini bentuk orbital hibridanya yaitu bipiramidal trigonal. Nah, seperti ini bentuknya ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir itu ada disusun dari orbital asal S, terus P-nya ada 3 dan D-nya ada 2. Maka bisa kita tuliskan SP3D2. Yang bentuk orbital hibridanya disebut oktahedron. Nah, ini bisa dilihat seperti ini gambarnya ya. Gitu ya. Jadi ini yang perlu nanti yang menjadi dasar untuk menentukan bentuk orbital atau bentuk molekulnya. Kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini Ibu ada contoh hibridisasi dari CH4. Kita akan menentukan hibridanya seperti apa, bentuk molekulnya seperti apa. Nah, ini kita akan tentukan. Pertama-tama yang harus kita tentukan, ini kan ada molekul CH4. Kita harus tentukan dulu yang mana
yang merupakan atom pusat, karena kan tadi hibridisasi itu terjadi pada maksudnya yang menjadi pusatnya itu adalah atom pusat ya. Jadi kita tentukan dulu mana atom pusatnya. Gimana caranya Bu? Nah, atom pusat lihat aja, ini kan ada molekul, ada atom C dan ada H ya kan. C-nya ada 1, H-nya ada 4. Nah, pilih atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya paling sedikit ya. Nah, maksudnya jumlahnya sedikit gitu dibanding sama yang lain. Berarti di sini atom pusatnya adalah C, maka C itu kita ketahui nomor atomnya adalah 6 ya. Maka kita konfigurasikan kan, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2 dan 2p2 ya kan. Kita hitung 2 tambah 2 tambah 2 6 ya. Oke, setelah itu kalian ambil 2 terakhir ya, 2 terakhir. Kalian masih ingat kan bahwa orbital S itu kotaknya berapa orbital S? 1. Kalau P itu berapa orbitalnya? 3 kan. Ini udah kalian ingat-ingat lagi kalau lupa ya. Jadi P itu 3. Kalian ambil 2 terakhir terus kalian buatkan orbitalnya ya. Ini buatkan di sini kan S-nya itu orbitalnya 1, ini orbitalnya 3. Nah, kalian isi dengan elektronnya. Di S ini ada elektron sebanyak 2. Di sini P ini ada 2 ya kan. Nah, di sini bagaimana bisa terbentuk CH4? Nah, di sini H-nya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti bagaimana? Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ruangnya tidak cukup kan? Ingat, orbital yang stabil itu ketika penuh dan setengah penuh ya. Ini tidak stabil dong ya kan, seperti ini. Karena tidak penuh dan tidak setengah penuh ya. Yang ini kan. Dan dia tidak cukup untuk memuat H ini sebanyak 4 karena tidak ada ruang. Di sini cuma bisa 1, 2, 3 ya. Maka apa? Maka adanya hibridisasi atau terjadi promosi. Nah, yang ini elektronnya di sini dipromosikan atau dieksitasi, dikeluarkan ya. Jadi menempati di sini, maka bisa dituliskan di sini S-nya, karena S yang di sini pindah ke sini, maka S-nya di sini tinggal 1 ya kan. P yang di sini sama ya, nambah yang di sini ya kan. Sebanyak 1 yang tadi dari sini ya. Nah, maka setelah seperti ini sudah dihibridisasi. Hibridisasi kan itu tadinya tingkat energinya tidak sama, maka ketika sudah hibridisasi maka tingkat energinya akan sama. Nah, ini bisa masuk nih H-nya sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Maka kan ini menjadi stabil gitu kan, karena berpasangan tadi. Kalau kita hitung, ini kan S-nya berarti ada 1, P-nya ada 3, maka ini orbital hibridanya maka sp3. Tahu ya dari mana ya? Karena S-nya ini ada 1, P-nya ada 3, maka sp3. Nah, kita lihat sp3 itu tadi bentuknya apa? sp3 itu bentuknya tetrahedron. Berarti kalau ditanya bentuk molekulnya dari CH4 itu tetrahedron atau tetrahedral gitu ya, paham ya? Jadi adanya promosi atau eksitasi, elektronnya keluar di sini agar bisa masuk si H-nya ini gitu ya. Mengalami hibridisasi yang tadinya tingkat energinya beda menjadi sama. Oke, kita ke contoh lain. Di sini contoh lainnya adalah hibridisasi dari NH3. Oke, tadi sama ya, tentukan dulu mana atom pusatnya. Berarti ada ini kan ada N, ada H. Berarti atom pusatnya siapa? N. Oke, N yang di sini yang kita konfigurasikan ya. Di sini N itu kan nomor atomnya 7, maka kita buatkan dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p3, 2 tambah 2 tambah 3 tuh 7. Oke, ini ambil 2 terakhir, sama S itu kan tadi orbitalnya 1. Apa itu orbitalnya 3. Kita isi di sini 2 elektron, yang di sini 3. Nah, ini udah stabil belum? Ingat, yang stabil itu yang ketika penuh dan setengah penuh. Ini udah stabil belum? Udah stabil, dan kita membutuhkan H-nya itu sebanyak berapa? 3. Udah cukup belum? Kan ingat ya, H itu bisa masuk dan harus berpasangan sama elektron yang pada N tadi. Nah, ini kan sudah pas, berarti tidak mengalami eksitasi karena sudah pas. Nah, tapi ini ya kan sudah pas, sudah bisa langsung masuk H-nya di sini. Masih hanya masuk di sini, berarti penggabungan antara orbital S dan P. Maka S-nya berapa di sini? Kan ada 1, P-nya ada 1, 2, 3. Maka sp3 sama kayak yang tadi ya, sp3 berarti sama yang ini ya. Berarti bentuknya tetrahedron sama yang ini ya. Jadi namanya nanti bentuk molekulnya tetrahedron atau tetrahedral gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya.
Contoh di sini hibridisasi dari PCl5. Sama ya, cari dulu mana atom pusatnya. Berarti ini ada P, ada Cl, maka atom pusatnya adalah P, ya kan? Berarti P itu kita konfigurasikan, yaitu berapa? 15 ya. Ini pakai, biar nggak terlalu panjang, nih pakai konfigurasi singkat aja ya. Berarti kan 15 itu bisa disingkat dengan Ne ya, karena nomor atom Ne 10. Maka selanjutnya tinggal dilanjutkan aja. Berarti sisanya 3s2, 3p, 3, ya sudah, ambil 2 terakhir, ingat ambil 2 terakhir. S itu orbitalnya 2, S1, P itu orbitalnya 3. Ini elektron S masukkan di sini 2, P di sini 3 ya. Nah, yang ini kan walaupun sudah stabil, tapi yang dibutuhkan adalah Cl-nya 5. Di sini cuma ada ruangnya 3, ya kan? Berarti apa? Kurang dong ya. Berarti yang ini nanti harus dieksitasi atau dipromosikan ya. Di sini kan setelah S, P ada orbital apa lagi di sini, walaupun tidak dituliskan di sini ada orbital apa lagi? Ada orbital D. Maka ini nanti dieksitasi atau dipromosikan ke orbital D. Maka bisa dituliskan setelah dihibridisasi energinya jadi sama. Maka S di sini karena tadi sudah dipromosikan atau dieksitasi, ini maka tinggal 1 kan. Nah, ini tetap kan, terus pindahkan tadi ini yang orbital dari S ini pindah ke D ini. Nah, ini tinggal 1 ini. Masuk ke sini ke D1 ya. Maka sudah cukup nih. Kita hitung lagi. Bisa kan berpasangan dengan elektron pada P, Cl bisa berpasangan kan pada pada elektron P ya. Ini udah cukup nih 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa masuk nih Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dituliskan seperti ini kan, digabung. S, P-nya ada 3, D-nya ada 1. Maka ini orbital hibridenya itu sp3d. Nah, apa sih sp3d? Tadi ya, sp3d mana nih? sp3d berarti bipiramidal trigonal ya. Jadi bentuk molekulnya bipiramidal trigonal atau trigonal bipiramidal ya, sama aja. Nah, gitu ya, gampang ya. Jadi kalian tentukan dulu mana atom pusatnya, terus kalian konfigurasi, terus kalian lihat yang harus berikatan itu berapa yang dibutuhkan, kalian sesuaikan ya, dieksitasi bisa, pokoknya bisa saling berpasangan, itu bisa kalian eksitasi atau nanti bisa ketika sudah bergabung maka nanti energinya sama. Nah, proses hibridisasi itu ya. Itu ya, paham ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika masih belum paham dan masih ada yang ingin dipertanyakan gitu, yang kurang jelas, kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Atau kalian bisa di Google Classroom bisa bertanya, dan juga bisa bertanya di WhatsApp Ibu ya. Jadi Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.